dan brand image berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian produk skincare beauty di SMA Negeri 12 Kota Depok. Lanjut ke tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh influencer marketing terhadap keputusan pembelian produk skincare beauty pada siswi SMA 12 Kota Depok. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk skincare beauty pada siswi SMA 12 Kota Depok. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh influencer marketing dan brand image terhadap secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk skincare beauty pada siswi SMA 12 Kota Depok. Lanjut hipotesis penelitiannya, yaitu hasilnya diduga influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian skincare beauty pada siswi SMA 12 Kota Depok. Yang kedua, hak buahnya diduga brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare beauty pada siswi SMA 12 Kota Depok. Yang H3, diduga influencer marketing dan brand image secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare beauty pada siswi SMA 12 Kota Depok. Lanjut ada landasan teorinya. Influencer marketing satunya influencer marketing, yaitu proses mengidentifikasi dan mengaktifkan individu-individu yang memiliki pengaruh terhadap target audiens tertentu. Dimensinya trustworthy atau dapat dipercaya, expertise atau keahlian, attractiveness atau daya tarik, terus respect atau penghargaan, dan terakhir similarity atau kesamaan. Yang kedua, brand image yaitu X2, pandangan atau keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek. Dimensinya brand identity, identitas merek, brand personality atau kepribadian merek, dan brand association atau asosiasi merek, brand attitude dan behavior, sikap dan perilaku merek, brand benefit dan kompeten, manfaat dan keunggulan. Y-nya keputusan pembelian, suatu alasan tentang bagaimana konsumen menentukan pilihannya terhadap pembelian suatu produk. Dimensinya yang pertama pilihan produk, merek, pilihan penyalur, waktu pembelian dan jumlah pembelian. Di sini ada penelitian relevannya dari Stephanie Bangun, Sri Anjani, Agung Pujiaka dan Bangun 2025. Terus di sini ada 4 kriteria, X1-nya influencer marketing, X2-nya brand image, dan Y-nya keputusan pembeli. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitian. Penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif explainer dengan metode survei. Di data ini diolah menggunakan SPSS versi 25 dengan tingkat yang signifikan 0,05. Objek penelitian adalah siswi SMAN 12 Kota Depok angkatan 12. Lalu populasinya yang digunakan seluruh siswi 12 Kota Depok, SMA 12 Kota Depok angkatan 12 yang berusia 15 sampai 18 tahun. Lalu di sini kita sampling menggunakan sampling bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian. Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan low probability sampling dengan teknik pengambilan sampling genome. Sampling genome adalah teknik pembentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Lalu sini ada teknik pengumpulan data observasi. Penelitian ini menggunakan observasi langsung untuk mengamati kondisi dan perilaku responden di lapangan tanpa memberikan pengakuan tertentu. Observasi dilakukan terhadap siswi SMA 12 Kota Depok sebagai pendukung dalam memperoleh data penelitian melalui pengisian kuesioner. Lalu yang kedua di sini ada studi pustaka. Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan
lebih dari 0,10 dan P-nya sebesar 1,368 kurang dari 10. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi gejala kolinearitas sehingga kedua variabel independen layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Lalu ada uji heterokedastisitas. Berdasarkan grafik scatter plotnya itu titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk bola tertentu. Hasil uji biasanya itu juga menunjukkan nilai signifikan kedua variabel lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Ini menghasilkan nilai Newton Watson sebesar 1,356 yang masih berada pada rentang minus 2 sampai 2. Dengan demikian, model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi sehingga memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis berikutnya. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Hasil regresi menunjukkan pasangan Y sama dengan 19,750 dikurang X1 itu 0,073 ditambah X2-nya 0,97. Uji ANOVA menunjukkan influencer marketing dan body image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai C 0,00 kurang dari 0,05. Namun secara parsial atau uji T, dua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara individu karena nilai signifikannya masing-masing 0,702 dan 0,525 berada di atas 0,5. Selanjutnya itu ada uji hipotesis yaitu uji T. Berdasarkan penelitian parsial uji T, variabel influencer marketing atau T-nya itu 1,207, signya 0,03 dan body image-nya itu T-nya 2,603, signya itu 0,03. Secara statistik terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Dari temuan tersebut terlihat bahwa body image mempunyai kontribusi pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan tindakan pembelian. Lalu berikutnya ini ada uji F. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan ANOVA sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa variabel influencer marketing dan brand image secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif serta signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, berikut ini ada tabel uji koefisien determinasi yang parsial. Selanjutnya uji koefisiensi determinasi parsial. Ini hasil perhitungannya. Hasil perhitungan koefisiensi menunjukkan kontribusi parsial sebesar 1,6% dari variabel influencer marketing yaitu X1 terhadap keputusan pembelian yaitu Y. Di sisi lain variabel brand image X2 memberikan sumbangsih pengaruh sebesar 4,2%, menjadikannya faktor yang sedikit lebih kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian dibandingkan dengan influencer marketing. Selanjutnya uji koefisiensi determinasi simultan X1 X2 terhadap Y berdasarkan nilai X-square pada tabel modal summary diperoleh angka sebesar 0,580 atau setara dengan 58%. Hal ini mengidentifikasi bahwa kombinasi variabel influencer marketing dan brand image memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan keputusan pembelian konsumen, sementara sisa 42% lainnya dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar model pembelian. Selanjutnya pembahasan penelitian influencer marketing berdasarkan hasil penelitian HT itu influencer marketing yang
brand image terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial. Meski begitu, secara simultan atau bersama-sama, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya saran, pihak Belindo disarankan untuk mengevaluasi strategi pemasaran mereka dengan memilih influencer yang lebih kompeten, terpercaya dan relevan dengan karakter target pasar. Remaja selain itu, promosi sebaiknya tidak hanya berfokus pada influencer, melainkan juga pada peningkatan konten edukasi produk yang informatif seperti manfaat dan kandungan bahan. Mengingat kuatnya pengaruh brand image, perusahaan wajib mempertahankan citra yang melalui inovasi, jaminan keamanan, kualitas, serta membangun kedekatan interaktif dengan konsumen muda di media sosial. Sekian presentasi dari kami. Oke, nggak ada yang adil saya nanya. Judulnya apa? Pengaruh influencer seperti ini. Ada siswi SMAN. Cara ambil sampelnya bagaimana? Kuesioner sama kita ambil data siswinya itu dari Dan cara ngambil sampelnya berapa? Ini kan SMA yang 12 kan ada berapa ratus itu? Maka kita ngambil siswinya satu angkatan. satu angkatan. Satu angkatan. Siswinya aja. Kelas Kelas 10. berapa? Ada 100. Oh itu kalau bergabung sama cewek cowok. Jadi kalau ini Cewek aja 80. ada dijelasin nggak di pembahasan? Ada. Mana? Di PPT-nya nggak dikasih tahu jumlahnya, tapi Selain keseluruhan angkatan cewek cowok itu. Oh, isi khusus perempuan. iya. Usia 16 sampai 18. Jadi jumlahnya berapa? 80. Nah, siswinya. Hasilnya bagaimana? Influencer tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Coba lihat data mengenai sosial parsialnya. Tidak berpengaruh karena kenapa? Nilainya berapa ya? Di bawah TKPL Tabelnya berapa? 1,663. 1,6. Terus yang itu berapa? Resikonya 1,20. Lebih kecil. Iya, lebih kecil. 1,207. Iya. Kalau yang X2-nya S2-nya berpengaruh karena lebih. karena lebih besar dari TKPL. Tabelnya berapa tadi? 1,663. Dari mana? Tahu tabelnya segitu itu dari mana? Perhitungan di Iya, mana? ininya. DF dikurang N kurang K. N itu jumlah populasi, itu jumlah variabel. Jadi berapa? Ada nggak dijelasin di sini? Jadi berbedanya Nah, jadi jumlahnya itu karena 86 dikurang 2 jumlahnya 84 dan TKPL 1,6. dari mana kita lihat? Dari mana? Di buku SPSS. Hah? Di buku SPSS.
Berarti TKR. Terus yang FKR-nya FKR berpengaruh secara simultan mana? dengan nilai 5,206, FKR-nya 3,105. 3,105 Dari mana? dan SPSI. Aku naik lampir. Iya, belum dilampiri. Yang determinasi parsialnya berapa? Berapa hasilnya? 5,8%. Hasil perhitungannya. Iya, Nah, untuk simultannya berapa? sama. Dan sebenarnya Oke, jadi menurut kalian kenapa eksak itu nggak berpengaruh cara analisa kalian? Tadi eksaknya apa? belajar sama ini. Ya kenapa nggak berpengaruh? Karena mereka lebih memilih kualitas produk dibanding promosi. Dibanding influence marketing, jadi tanpa influence marketing aja itu berjalan. Coba lihat pengertiannya influence marketing apa? Apa itu coba baca? Proses mengidentifikasi dan mengaktifkan individu yang memiliki pengaruh terhadap target audiens. Rata-rata nggak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang penting apa? Kualitas sama apa? Dan range sendiri. Branding. Harga nggak pengaruh. Yang kedua ada kualitas. Itu jelasin gitu ya. Jadi di luar dari itu kalau yang jelas